teman-teman kelenjar, aku Tasya, tutor matematika kelas 3 SMA di kegiatan Lentera Belajar atau Kelenjar 2022 yang bakalan sharing sama teman-teman seputar materi di mata pelajaran matematika kelas 3 SMA. Nah, jadi di channel YouTube aku kali ini aku bakalan selalu upload video materi buat teman-teman kelenjar nih. Jadi selain kita dapat belajar langsung lewat telekonferensi Zoom dan juga Google Meet, teman-teman bisa review materi lewat video aku kapanpun dan dimanapun. Jadi jangan lupa untuk disimak videonya baik-baik ya. Semangat belajar dan selamat mengikuti kegiatan Lentera Belajar 2022. Oke, baik teman-teman. Jadi di video kedua, pertemuan kedua dan juga materi kedua ini kita akan membahas dan belajar tentang Intro to Statistik atau pengantar statistika. Mungkin dari teman-teman sendiri udah pernah belajar dasar tentang statistika kalau nggak salah di materi matematika kelas 8 SMP yang masih dasar tentang rata-rata, median, atau modus suatu data. Nah, di sini kita akan sedikit perluas lagi tentang pengantar statistika, di mana pada materi ini saya akan membawa 5 subbab, yaitu tentang pengenalan statistika, penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, grafik, ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan juga ukuran penyebaran data. Nah, sebelum itu kita harus mengenal dulu nih beberapa submateri supaya teman-teman lebih mudah belajarnya. Jadi di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama tentunya tentang pengenalan statistika. Di sini saya nanti akan menyajikan beberapa elemen-elemen atau beberapa hal-hal yang perlu teman-teman ketahui yang berkaitan dengan statistika ke depannya supaya lebih mengenal dulu gitu. Lalu yang kedua tentang penyajian data. Nah, dalam penyajian data ini ada 3 yang nanti akan saya jelaskan di sini, yaitu tabel, diagram, dan juga grafik. Untuk tabel sendiri nanti ada 3 macam, ada tabel baris kolom, kontingensi, dan distribusi frekuensi. Lalu untuk diagram juga ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Lalu untuk pemusatan data nanti kita akan belajar tentang mean atau rata-rata, median, dan juga modus, dimana dari setiap submateri ini nanti kita akan belajar tentang data tunggal dan juga data kelompok. Lalu selanjutnya di ukuran letak data kita nanti akan belajar tentang kuartil, desil, dan juga persentil, dimana di setiap submateri ini juga nanti kita akan membahas kuartil data tunggal, kelompok, desil data tunggal, desil data kelompok, begitupun juga dengan persentil, ada data tunggal dan juga data kelompoknya. Lalu di subbab terakhir akan kita bahas tentang ukuran penyebaran data, di mana di sini saya akan membawa 2 submateri dahulu, yaitu tentang jangkauan dan simpangan rata-rata. Sama seperti submateri sebelumnya, kita akan membahas data tunggal dan juga data kelompoknya. Oke, langsung saja kita mulai ke subbab yang pertama ya teman-teman. Baik, langsung kita ke subbab pertama, yaitu tentang pengenalan statistika. Nah, di sini kita bahas dulu mengenai definisi dari statistika itu sendiri. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan suatu data. Nah, singkatnya, statistika itu adalah ilmu yang bersangkutan atau berhubungan dengan suatu data. Teman-teman harus tahu bahwasanya istilah statistika berbeda dengan statistik. Nah, statistik artinya hanya merupakan data berbentuk angka, melainkan statistika itu ilmu yang mempelajari suatu data tersebut. Nah, untuk beberapa hal yang berkaitan dengan statistika yang perlu teman-teman ketahui di sini, yang pertama itu ada datum. Apa itu datum? Datum itu merupakan suatu informasi atau keterangan di dalam data atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, atau bahasa. Nanti di slide selanjutnya saya akan tunjukkan mana yang disebut dengan datum. Lalu selanjutnya data. Data itu merupakan kumpulan dari beberapa datum yang berbentuk jamak dari datum yang belum memiliki arti penuh dan masih memerlukan suatu pengolahan. Lalu selanjutnya mungkin di materi Intro to Statistik kali ini kita akan berkutik di 2 elemen ini. Tapi teman-teman juga harus tahu nih, di dalam statistika juga ada yang namanya populasi, sampel, sampling, dan juga survei dan sensus. Yang pertama itu ada populasi.
Populasi itu artinya keseluruhan pengamatan yang menjadi pusat perhatian kita, sementara sampel merupakan himpunan bagian dari populasi atau yang mewakilinya. Lalu selanjutnya ada sampling. Sampling itu merupakan proses pemilihan sejumlah objek atau individu dari kelompok populasi. Jadi kalau misalkan kita melakukan suatu sampling pada populasi, maka dia akan menghasilkan sampel. Lalu selanjutnya ada juga survei dan sensus. Sensus merupakan kegiatan mengumpulkan data dan juga informasi dengan cara mengamati secara keseluruhan elemen dari populasi. Sementara survei merupakan kegiatan mengumpulkan data dan informasi dengan mengamati sebagian elemen dari populasi. Nah, ini di sini misalkan saya punya suatu data nih teman-teman. Di sini ada data yang dimana kategorinya itu ada jumlah siswa dan kondisi sekolah. Di beberapa sekolah ada sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D, hingga sekolah E. Dimana di sekolah A jumlah siswanya 100, kondisi sekolahnya baik. Di B 125 kondisinya baik, di C 250 sedang, di D 300 kondisinya baik, dan di E 175 kondisinya sedang. Nah, setiap kategori ini kita sebut dengan datum. Kategori A, kategori B, kategori C, D, hingga E itu kita sebut dengan datum. Lalu dari datum-datum ini secara keseluruhan kita sebut dengan data. Maka nama-nama sekolah, jumlah siswa dengan kondisi sekolah ini kita sebut dengan sebuah data. Nah, itulah yang dimaksud dengan datum dan data. Lalu selanjutnya populasi. Di sini misalkan contoh. Mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung tahun ajaran 2022-2023. Dia itu merupakan populasi karena keseluruhan mahasiswa baru. Misalkan dengan karakteristik usia tertentu, latar belakang pendidikan, atau asalnya dari mana gitu. Lalu ada juga sebuah data sebagian mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung tahun ajaran 2022-2023. Karena di sini datanya yang diambil hanya sebagian, maka dari itu inilah yang disebut dengan sampel. Dengan karakteristik yang sama tapi sebagian juga. Nah, itu mungkin untuk subbab pertama mengenai pengantar statistika, dari mulai definisi, hal-hal apa aja yang akan kita pelajari ke depannya tentang statistika, datum, data, populasi, sampel, survei, sensus, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke subbab kedua. Di sini kita akan membahas mengenai penyajian data. Nah, yang akan saya terangkan di sini penyajian datanya itu berbentuk tabel, diagram, dan juga grafik. Oke, langsung aja kita mulai ke tabel. Bagaimana data itu kita sajikan dalam bentuk sebuah tabel. Menyajikan data dalam bentuk tabel berarti data-data tersebut kita susun dalam urutan baris dan juga kolom. Mungkin teman-teman tahu ya kalau tabel itu dibentuk atas baris dan juga kolom. Nah, terdapat 3 macam penyajian data nih teman-teman dalam bentuk tabel. Ada apa aja? Yang pertama itu ada tabel baris dan kolom. Penyajian data dalam bentuk tabel baris dan kolom ini adalah penyajian data berbentuk suatu tabel yang berisikan kategori atau kelompok yang cuma memiliki satu kategori atau satu kelompok saja. Contohnya kayak di sini dia cuma punya kategori jumlah aja, dimana di sini saya sajikan salah satu misalkan tabel jumlah buah gitu. Nah, kategorinya cuma satu jumlah aja gitu dalam bentuk satuan kilogram. Lalu selanjutnya yang kedua ada berbentuk tabel kontingensi. Berbeda dengan tabel baris dan kolom, tabel kontingensi adalah tabel yang datanya memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Jadi bisa 2, bisa 3 kategori, bisa 4, 5, dan seterusnya. Nah, contoh tabel kontingensi bisa kita lihat pada gambar di bawah ini teman-teman. Di mana diketahui data jumlah siswa kelas 7 berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, data tersebut memiliki 2 kategori, yaitu ada kategori kelas dan juga kategori jenis kelamin. Jadi siswa-siswa di sini itu kita kelompokkan dalam kategori atau karakteristik kelas dan juga jenis kelamin, yaitu kelas 12A, jenis kelaminnya yang laki-laki ada 15, yang perempuan ada 12, begitupun seterusnya. Lalu selanjutnya ada juga bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah,
Di tabel yang terakhir, penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam interval atau selang. Nah, teman-teman tahu nggak interval atau selang itu apa? Jadi itu tuh kayak batas dari nilai A ke nilai B. Nah, ini yang kita sebut dengan interval gitu. Nah, tabel distribusi frekuensi ini disajikan atau digunakan untuk data yang dikelompokkan dengan nilai yang memiliki interval atau selang gitu. Misalkan kita punya ini di sini ada salah satu contoh tabel nilai latihan soal matematika siswa Kelenjar 2022 kelas 12 Mat. Nah, misalkan dari nilai rentang nilai 31 sampai 40 frekuensinya ada satu atau cuma satu orang yang rentang nilainya dari 31 sampai 40. Kita nggak tahu entah kan nilainya itu 31 kah, 32, 33 atau 40 gitu. Lalu selanjutnya misalkan contohnya di rentang nilai 41 sampai 50 ada 3 frekuensi atau 3 orang. Itu kemungkinannya banyak teman-teman. Mungkin ada satu orang yang nilainya 42, terus 2 orangnya nilainya 45 gitu. Jadi di dalam rentang nilai ini frekuensinya ada 3. Itulah yang kita sebut dengan tabel distribusi frekuensi. Baik, selanjutnya penyajian data kita dapat sajikan dalam bentuk diagram, teman-teman. Apa itu diagram? Nah, diagram adalah gambar sederhana yang menunjukkan penampilan, struktur, atau cara kerja suatu atau yang mempresentasikan suatu data. Jika teman-teman ingin menyajikan data dalam bentuk diagram, berarti data-data tersebut kita susun dan buat dalam bentuk gambar atau lambang. Nah, biasanya kalau misalkan kita mau buat diagram, kita tetap harus buat tabel dulu untuk mempermudahnya, teman-teman. Nah, untuk diagram itu sendiri, di sini saya akan jelaskan ada 3 macam diagram. Yang pertama ada diagram batang. Diagram batang adalah bentuk penyajian data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Penggunaan diagram batang ini biasanya lebih tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya dalam kategori-kategori tertentu, seperti data jenis pekerjaan, penjualan tahunan, dan lain-lain. Nah, buat lebih jelasnya teman-teman, misalkan kita punya contoh di sini ada beberapa data ya di sini, di mana data ini merupakan data tinggi badan siswa kelas 7A. Nah, langkah-langkah kita buat bikin diagram batang ini, yang pertama kita cari dulu banyak siswa pada masing-masing tinggi badan dalam susunan acak. Dalam kata lain, kita kelompokkan frekuensinya, misalkan contoh kayak 39 nih. Yang tinggi badannya 139 itu ada berapa orang, kita kategorikan gitu, kita kelompokkan, cari frekuensinya. Misalkan 139 ada sekian banyak, 137 ada sekian banyak. Lalu yang kedua, buat urutan datanya terlebih dahulu, mulai dari data yang paling kecil sampai yang paling besar tersusun. Nah, inilah yang tadi aku bilang, biasanya kalau misalnya kita mau menyajikan data dalam bentuk diagram, kita harus buat tabel dulu gitu supaya lebih mudah. Nah, setelah itu barulah kita bisa buat tabelnya. Contohnya ada di slide selanjutnya. Berdasarkan data yang tadi, setelah kita susun frekuensinya, kita dapat ini nih teman-teman. Ternyata yang tinggi badannya 135 ada 5 orang, 136 ada 6 orang, begitupun seterusnya hingga kita dapat jumlah total frekuensinya ada 30 siswa. Nah, setelah kita tahu nih punya datanya yang udah tersusun, kita bisa sajikan dalam bentuk diagram batang, teman-teman. Dimana di sini kita punya 2 karakteristik atau 2 kategori. Yang di bawah ini kategori tinggi badan dan yang di pinggir ini kategori frekuensinya. 135 cm, jumlahnya ada 5, berarti tingginya sampai sini, teman-teman. Kita gambarkan diagram batangnya sampai tersusun seperti ini. Inilah yang disebut dengan diagram batang. Nah, lalu selanjutnya ada juga diagram garis. Mohon maaf ya, ini diagram garis, teman-teman. Nah, buat diagram garis ini sendiri sebetulnya sama seperti diagram batang, langkah-langkahnya pun sama, hanya saja kita sajikan dalam bentuk garis seperti ini. Jadi kurang lebih untuk langkah-langkahnya sama, hanya saja mungkin di sini yang dibedakannya untuk apa gitu digunakan diagram garis biasanya. Nah, diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu. Lalu selanjutnya ada juga yang disebut dengan diagram lingkaran, teman-teman. Nah, diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Penggunaan diagram lingkaran umumnya ditujukan untuk mengetahui proposisi suatu data terhadap keseluruhan data. Nah, pada diagram lingkaran kita sajikan dalam bentuk beberapa juring gitu data-datanya. Nah, juring ini tuh dapat kita
sajikan dalam bentuk persen ataupun derajat, bebas gitu, tergantung perintahnya seperti apa dan tergantung kebutuhan teman-temannya gitu, mau pakai atau dipresentasikan dalam bentuk persen atau dalam bentuk derajat. Nah, untuk keduanya ada rumus yang harus teman-teman ketahui. Kalau misalkan teman-teman mau menyajikan dalam diagram lingkaran yang berbentuk derajat, rumusnya adalah besar sudutnya teman-teman nyarinya dengan rumus frekuensi per jumlah data dikali 360 derajat. Kalau teman-teman mau menyajikannya dalam bentuk persen, bisa juga. Nah, besar persentasenya teman-teman bisa hitung dengan frekuensi per jumlah data dikali 100%. Oke, mungkin supaya lebih mudah, di sini aku punya contohnya gimana cara kita membuat diagram lingkaran. Oke, nah di sini ada salah satu contoh soal di mana kita dapat menyajikan sebuah data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, sebelumnya ini tuh kita soalnya ambil dari sini ya teman-teman, masih dengan soal yang sama gitu. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang misalkan kita mau sajikan dalam bentuk diagram lingkaran dengan derajat gitu. Sebagaimana tadi rumusnya adalah besar sudut sama dengan frekuensi per jumlah data dikali 360 derajat. Kita hitung satu-satu nih teman-teman. Yang pertama kan tadi ada tinggi badan siswanya itu 135 cm ya. Berarti kita hitung nih, besar sudut tinggi 135 cm itu berapa? Frekuensi per jumlah data dikali 360 derajat. Nah, frekuensi anak yang tinggi badannya 135 cm itu kan ada 5 orang ya tadi sesuai di tabel. Per jumlah data secara keseluruhan kan ada 30 teman-teman. Lalu dikali 360 derajat. Nah, 5 per 30 kan bisa kita sederhanakan menjadi 1/6 ya. 1/6 dikali 160 derajat adalah 60 derajat. Begitupun juga dengan tinggi badan seterusnya teman-teman. Yang 136 juga sama. Frekuensi per jumlah data dikali 360. Frekuensi dari tinggi badan siswa yang tinggi badannya 136 berapa? Kan tadi ada 6 ya. Sama, berarti 6 per 30 dikali 360, hasilnya 72 derajat. Begitupun seterusnya sampai ke tinggi badan 139. Kita udah punya nih teman-teman derajat-derajatnya, besar-besar sudutnya. Kita langsung presentasikan dalam bentuk diagram lingkarannya. Di mana nih? Ada keterangannya di sini yang warna biru ini yang 135 tingginya, berarti ini yang 60 derajat. Yang ini yang 136 berarti ini 72 derajat. Yang ini 137 cm berarti 120 derajat. Yang ini berarti. Nah, kita ini bisa sajikan dalam bentuk derajat. Bisa juga dalam bentuk persen teman-teman. Sama aja gitu cara ngitungnya. Hanya saja dikalinya dikali 100%. Kalau yang tadi dikali 360 derajat. Untuk step-stepnya sama, misalkan di sini untuk yang tingginya 135 cm, kan frekuensinya 5, berarti 5 per 30 dikali 100%, hasilnya 16,7%. Begitupun seterusnya sampai kita hitung persentase tinggi siswanya yang 139 cm. Kita udah punya persen-persennya nih teman-teman, karena di sini ada koma, sebetulnya teman-teman boleh sajikan dalam bentuk koma juga tidak apa-apa, tapi kalau misalkan nggak mau pusing, kita bisa bulatkan seperti pembulatan biasa, ini dibulatkan ke atas, karena lebih dari 5 ini dibulatkan ke bawah, sehingga ini untuk bentuk persentasenya. Nah, jadi itu untuk subbab pertama tentang, subbab kedua tentang penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, dan juga satu lagi nanti ada grafik. Nah, untuk grafik ini sendiri sebetulnya tidak berbeda jauh teman-teman dari diagram gitu. Nah, cuman ada yang menjadi perbedaan. Semua grafik adalah diagram, tapi tidak semua diagram adalah grafik. Ini berarti diagram hanya sebagian dari grafik. Grafik adalah representasi informasi menggunakan garis pada 2 atau 3 sumbu seperti X, Y, dan Z. Sedangkan diagram adalah representasi gambar sederhana tentang seperti apa benda atau bagaimana kerjanya. Grafik adalah representasi skala sedangkan diagram tidak harus dengan skala gitu. Jadi itu sebetulnya sama seperti garis, tapi yang sudah menjadi bentuk presentasi gitu. Kan kalau garis tadi kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, biasanya grafik ini tuh sudah berbentuk hasil akhirnya gitu teman-teman. Nah, mungkin itu untuk penyajian data dalam bentuk diagram, tabel, dan juga grafik. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bahasan selanjutnya, tapi sebelum itu di sini ada latihan
Dan sebetulnya di bab intro to statistik ini latihannya cuman ini aja, karena nanti di ukuran pemusatan, penyebaran, dan letak aku nggak ngasih latihan karena mungkin nanti menyusul gitu, karena itu lumayan cukup banyak bahasannya, dan target aku di sini supaya teman-teman belajar terlebih dahulu, dan kalau ada yang nggak paham nanti kita bisa diskusikan. Nah, mungkin untuk latihan ini bebas ya, kalau teman-teman ada waktu luang boleh dikerjain, tapi kalau misalkan belum sempet, nanti ketika ada waktu luang boleh buat belajar dan diskusi bareng-bareng. Oke, kita lanjut ke subbab yang ketiga, berarti di sini ada tentang ukuran pemusatan data. Untuk ukuran pemusatan data, kita akan belajar tentang mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang sering muncul atau yang paling banyak muncul. Untuk itu kita akan bagi kedua kategori, yaitu ada kategori data tunggal dan juga ada kategori data kelompok. Di sini lumayan kita akan belajar tentang banyak rumus, dan aku harap teman-teman bisa berdiskusi dan sharing bareng gitu sama aku di sini. Kalaupun misalkan ada yang belum dipahami, nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang data tunggalnya. Untuk mean sendiri atau rata-rata dalam data tunggal ini masih cukup mudah ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing. Rumus dari rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyak data. Atau kita di sini presentasikan dalam notasinya itu XI per N, dengan XI itu jumlah data dan N itu banyaknya data. Lalu untuk median sendiri atau nilai tengah ada dua rumus, ini untuk yang ganjil, ini untuk yang genap. Dalam artian apabila jumlah dari data itu ganjil kita bisa pakai rumus ini, atau jika jumlah data itu genap kita bisa pakai rumus ini. Atau sebetulnya untuk median sendiri kalau di data tunggal karena masih dasar, teman-teman bisa urutkan dulu datanya, nanti kita tinggal cari nilai tengahnya, itu juga udah cara yang paling mudah gitu. Lalu selanjutnya untuk modus merupakan nilai yang sering muncul, jadi kita bisa tahu data yang paling banyak frekuensinya, itulah yang disebut modus. Mungkin di sini sedikit kita review gitu ya, data tunggal dari sebuah pemusatan data itu bagaimana. Misalkan contoh di sini saya punya contoh soal, tentukan mean, median, dan modus dari data-data berikut secara berturut-turut. Nah, buat pembahasannya, kan datanya itu ada 4, 2, 6, 5, 5, 2, 4, 6, 4, dan 3. Nah, langkah pertamanya itu kita urutkan terlebih dahulu menjadi data terurut, dimulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ada 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, dan 6. Sehingga kita peroleh modusnya 4. Kenapa? Karena di sini nilai 4 itu nilai yang sering kali muncul. Ada 3 frekuensinya. Nah, setelah kita tahu nih modusnya, kita bisa tentuin mediannya atau nilai tengahnya. Berapa nilai tengahnya? Nah, nilai tengahnya itu adalah kita cari datanya dengan menggunakan rumus 1 ditambah N dibagi 2. Nah, di sini 1 ditambah 10, karena N-nya itu ada 10 atau banyaknya data ini ada 10 dibagi 2. 1 ditambah 10 adalah 11, 11 dibagi 2 sama dengan 5,5. Artinya mediannya ada di 5,5 teman-teman, tapi bukan 5,5 isinya. Jadi kita hitung nih letak yang ada di 5,5, 1, 2, 3, 4, 5,5. Berarti mediannya ada di tengah-tengah ini. Berarti kita hitung nih, karena ada di tengah-tengah 4 dan 4, berarti 4 tambah 4 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Berarti mediannya adalah 4. Lalu untuk rata-ratanya sendiri kita tinggal jumlahkan jumlah data dibagi banyaknya data. Kita jumlahkan ini berapa, hasilnya 41 dan banyaknya data 10. Maka dari itu mean atau rata-ratanya adalah 41 dibagi 10 atau 4,1. Oke, selanjutnya masih di pemusatan data tentang mean, median, dan modus, tapi dalam kategori data berkelompok. Kita punya rumus baru untuk beberapa pembahasan ini. Yang pertama ada tentang mean atau rata-rata. Di sini rumusnya adalah X bar untuk notasi rata-rata sama dengan sigma XI dikali FI per FI. Atau bisa juga ada yang menggunakan rata-rata sementara gitu. Tapi ini biasanya jarang digunain, tergantung kebutuhan dan soalnya seperti apa. Dengan keterangan XI itu merupakan nilai tengah, FI itu merupakan frekuensi. Ini maksudnya nilai tengah dari kelas data ke I ya teman-teman. Nanti kita ada contoh soalnya. XS itu rata-rata sementara dan DI itu adalah XI dikurangi XS.
Lalu selanjutnya untuk rumus yang kedua ada rumus median, yaitu M sama dengan TBME atau tepi bawah kelas median ditambah setengah N dikurangi FK per FME dikali C, di mana TBME merupakan tepi bawah kelas median, N itu adalah banyak data, FK itu frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median, dan FME itu frekuensi kelas median, lalu C adalah panjang kelas. Lalu selanjutnya untuk rumus modus adalah Mo sama dengan TBMO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C, di mana TBMO, mohon maaf, di sini adalah tepi bawah kelas modus, D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 itu selisih kelas modus sesudahnya, lalu C panjang kelas. Nah, untuk lebih mudahnya mungkin di sini aku punya contoh soal untuk kita menentukan mean, median, dan modus dari data berkelompok. Di sini yang pertama ada tentang mean dulu. Misalkan di sini saya punya soal seorang pengamat ingin mengetahui data rata-rata, median, dan modus dari seluruh siswa di satu kelas, dikelompokkan sebagai di tabel berikut nih, berupa tabel distribusi frekuensi yang ada intervalnya atau selang nilainya. Nah, di sini kita suruh menentukan meannya atau rata-rata dari distribusi frekuensi di atas, teman-teman. Nah, kita pakai rumus yang tadi. X bar sama dengan X1 dikali F1 per F1. Nah, di mana X1-nya adalah titik tengah, kelas median, dan F1-nya itu frekuensi. Nah, untuk menentukan titik tengahnya ini, kita perlu bikin tabel lagi, teman-teman. Kan tadi kita punya tabel nilai dan frekuensinya. Nah, sekarang kita cari XI-nya. Nanti kita cari XI sama XI dikali FI-nya, kan kita butuh ya di sini. Apa yang kita butuhin? Kita butuh XI, kita butuh XI dikali FI gitu. Nah, XI ini kan merupakan nilai tengah. Dari mana kita menemukan ini gitu, nilai tengah? Nah, kita tuh temuinnya dari sini, teman-teman. Kan ini 50 sampai 54 rentang nilainya atau intervalnya. Nah, nilai tengahnya itu berarti 50 ditambah 54 dibagi 2, hasilnya 52. Sama seterusnya sampai ke bawah, yang ini 55 ditambah 59 dibagi 2, hasilnya 57. Sehingga kita dapatkan XI-nya sekian gitu. Nah, untuk XI dikali FI-nya kita tinggal kaliin aja. XI dikali FI ini frekuensi 52 dikali 6, 312, 57 dikali 12, 684, 62 dikali 20, 1240 hingga seterusnya. Kita udah dapat nih data-data yang kita butuhin. Kita langsung masukin ke rumus mean atau ke rumus rata-rata. X bar sama dengan X1 dikali F1 per F1. X1 dikali F1-nya ini ya, teman-teman, kita udah punya 3060. Untuk F1-nya ada 50 karena total dari frekuensi ini semua atau total siswanya itu ada 50, sehingga 3060 dibagi 50 sama dengan 61,2. Jadi kita punya rata-rata atau mean dari distribusi frekuensi ini adalah 61,2. Oke, contoh soal selanjutnya masih pemusatan data berkelompok, yaitu tentang median. Dengan soal yang sama di sini tentang berat badan, kita disuruh atau dimintai untuk menentukan median dari data distribusi frekuensi ini. Nah, untuk itu kita punya rumus median seperti yang tadi udah aku kasih. Berarti kita tentuin dulu hal-hal yang kita butuhin untuk menentukan median ini. Nah, yang pertama, letak median ada pada data keberapa gitu. Nah, untuk menentukan letaknya kita bisa pakai rumus ini, teman-teman, setengah N ditambah 1. Nah, kita tentuin nih letak median dari sininya. Median itu akan terletak pada setengah dikali 50 plus 1. Kenapa 50? Karena N-nya itu 50. Jumlah seluruh frekuensi atau jumlah seluruh datanya ada 50. Sehingga hasilnya 25,5. Artinya median itu akan ada atau datanya itu terletak pada kelas atau data ke 25,5. Artinya ME ada pada kelas interval 60 sampai 64 ada di sini. Loh, kenapa di situ, Kak? Nih, kita hitung ya di sini. 6 ditambah 12 18. 18 ditambah 20 38. Sementara ini mediannya ada di kelas atau terletak di 25,5. Berarti dia ada di sini, teman-teman. Karena di sini kelasnya udah frekuensinya udah mencapai 38. Berarti ada di sini gitu mediannya. Sehingga dia ada di interval 60 sampai 64. Nah, lalu selanjutnya kita menentukan tepi bawah kelas median atau TBME. Nah, tepi bawahnya itu
ini karena kita punya di interval 60 sampai 64, nah tepi bawahnya ini yang kecilnya ini 60-nya kita kurangi dengan 0,5, selalu seperti itu. Maka TBME-nya 59,5. Lalu selanjutnya frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya itu kan di sini ya teman-teman. Kita hitung frekuensi kumulatif sebelum ini, kan frekuensinya ada 12 sama 6. Nah, kita jumlahkan gitu 12 sama 6-nya, hasilnya 18. Lalu frekuensi kelas mediannya tentu saja udah diketahui 20 dan panjang kelasnya. Nah, panjang kelasnya kita hitungnya kan kelasnya ada di intervalnya dari 60 sampai 64. Nah, cara menghitungnya adalah 64,5 dikurangi 59,5. Jadi yang ini ditambah 0,5, yang ini dikurangi 0,5. Kalau udah kita kurangi dan hasilnya adalah 5 gitu. Lalu sekarang kita tinggal masukkan ke rumus teman-teman. Tinggal masukkan ke rumus mencari median data kelompok. Tadi kan rumusnya kita udah tahu ya, ME sama dengan TBME ditambah setengah N dikurangi FK per FME dikali C. Kita udah punya nih tepi bawah kelas mediannya, tadi kita udah punya 59,5, setengah N-nya 50, FK-nya 18 nih frekuensi kumulatif sebelum kelas median, per FME-nya atau frekuensi kelasnya udah 20 dikali panjang kelasnya 5. 59 ditambah 50 dikali setengah itu 25 dikurangi 18 per 20 dikali 5. Berarti 59,5 ditambah 25 dikurangi 18, 7. Berarti 7 per 20 dikali 5. Hasilnya 59,5 ditambah 7 per 4 sama dengan 61 1 per 4. Oke, jadi hasilnya median dari data ini adalah 61 1 per 4 atau 61,25 gitu ya, kalau misalkan kita desimalkan gitu. Baik, ke contoh soal selanjutnya masih dengan pemusatan data berkelompok, yaitu kita dimintai untuk menentukan modus dari suatu data. Misalkan di sini kita punya suatu data distribusi frekuensi seperti yang ada di layar. Kita disuruh menentukan modus atau nilai yang paling sering muncul di sini itu berapa gitu. Nah, sama seperti median, karena kita udah tahu rumusnya tadi, kita cari tahu dulu nih hal-hal yang kita butuhin dari menentukan modus ini tuh apa aja gitu kira-kira. Nah, yang pertama itu kan kita butuh TBMO atau tepi bawah kelas modusnya. Nah, tepi bawah kelas modus, di mana kelas modus adalah kelas dengan frekuensi yang paling besar. Kelas yang memiliki frekuensi yang paling besar, frekuensi 15 adalah yang tertinggi di sini nih. Nih, ini tuh frekuensinya paling tinggi gitu. Maka kelas modusnya adalah kelas keempat, ada di kelas 1, 2, 3, 4, ya ada di kelas keempat dengan interval 55 sampai 59 nih. Maka dari itu TBMO-nya atau tepi bawah kelas modusnya sama nih teman-teman, kita ambil nilai yang paling rendah dikurangi 0,5, hasilnya 54,5. Lalu selanjutnya dalam menentukan modus kita butuh D1 atau selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, di sini karena kelas modusnya 15, selisih dengan kelas sebelumnya berarti kelas yang ini kita kurangi 15 dikurangi 11, hasilnya 4. Begitupun juga dengan D2 adalah frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, berarti dengan yang di bawahnya gitu teman-teman. Nah, kita kurangi aja 15 dikurangi 7, hasilnya 8. Lalu selanjutnya panjang kelasnya C-nya adalah sama kayak tadi ya, yang di kelas modusnya ini yang paling besar ditambah 0,5, yang paling kecil dikurangi 0,5, lalu mereka dikurangkan gitu, sehingga panjang kelasnya adalah 5. Oke, kita udah dapat datanya, kita langsung masukin ke rumus modus, di mana rumus modus adalah Mo sama dengan TBMO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Tepi bawah kelas modusnya 54,5 ditambah D1-nya tadi kita punya 4, lalu D1-nya lagi punya 4 ditambah D2 itu 8 dikali panjang kelasnya itu 5. 54,5 ditambah 4 per 4 ditambah 8 itu 12 dikali 5. Sehingga kita punya 54,5 ditambah 20 per 12. Hasilnya adalah 54,5 ditambah ininya di dalam bentuk desimal itu 1,67. Sehingga hasilnya itu, mohon maaf sepertinya ini ada suatu kesalahan ya. Coba kita hitung lagi. Saya agak kurang yakin gitu, takutnya ini ada suatu kesalahan. 54,5
Atau udah benar ya teman-teman? Ditambah 1,67. Oke, sepertinya udah benar ya teman-teman. Udah benar hasilnya 56,17. Ini 7, ini 1, ini 1, 6, 5. Oke, hasilnya berarti betul ya 56,7. Jadi inilah modus atau nilai yang sering muncul atau dengan frekuensi terbanyak, yaitu 56,17. Sekarang kita tadi udah belajar tentang ukuran pemusatan data, baik itu dari data tunggal dan juga data kelompok. Kita akan lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu tentang ukuran letak data. Di sini kita punya kuartil, desil, dan persentil yang akan kita bahas. Sama kategorinya kayak tadi, kita akan punya data kelompok dan juga data tunggal gitu. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan apa itu kuartil, apa itu desil, dan apa itu persentil. Nah, kuartil adalah sebuah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian dengan jumlah sama besar, atau ukuran yang letak membagi data menjadi 4 bagian yang sama, yaitu ada bagian pertama sampai bagian keempat. Nah, dari keempat bagian itu terdapat 3 buah kuartil atau pembatasnya itu loh teman-teman, di mana kuartil pertama disebut dengan kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau kuartil kedua kita notasikan dengan Q2, dan kuartil ketiga atau kuartil atas kita notasikan dengan Q3. Nah, untuk gambarannya sendiri kayak gini teman-teman. Misalkan kita punya sebuah data, kita bagi menjadi 4 bagian sama besar, di mana ketiga pembatasnya inilah yang kita sebut dengan kuartil gitu. Sama juga dengan desil, hanya saja desil itu nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 10 bagian teman-teman. Kalau tadi 4 bagian, ini 10 bagian gitu. Sehingga kita punya 9 pembatas atau 9 desil gitu. Nah, untuk konsepnya sama juga kayak tadi gitu. Kita bagi, misalkan kita punya suatu data, terus kita bagi 10 bagian sama rata atau sama besar, di mana pembatas-pembatasnya sebanyak 9 buah, itulah yang disebut dengan desil. Lalu untuk persentil adalah ukuran letak yang membagi data menjadi 100 bagian sama banyak atau sama besar. Nah, dalam persentil berarti kita punya 99 buah nilai persentil atau pembatasnya. Oke, sama kayak pemusatan data, ada data tunggal, ada juga data kelompok. Nah, kita bahas dulu tentang data tunggalnya. Nah, untuk data tunggal pertama-tama ada kuartil. Nah, untuk rumus kuartil data tunggal di sini aku punya 2 teman-teman, ketika datanya itu berjumlah ganjil dan berjumlah genap. Untuk rumus-rumusnya udah aku tulis di sini. Kalau misalkan datanya ganjil, untuk menentukan kuartil bawah atau Q1 ini rumusnya, untuk menentukan kuartil tengah ini rumusnya, dan untuk menentukan kuartil atas atau Q3, mohon maaf ya ini Q3 seharusnya, ini rumusnya gitu teman-teman. Begitupun kalau misalkan datanya genap, untuk menentukan Q1 ini, Q2 ini, dan Q3 ini gitu. Nah, teman-teman kalau bisa gitu, ini rumus-rumusnya dihafal supaya mempermudah teman-teman untuk menentukan kuartil gitu. Kalau misalkan ada suatu soal yang dimintai untuk dicari kuartilnya berapa. Untuk langkah-langkahnya, pertama kita susun dulu data dan urutkan nilainya dari yang terkecil dari yang terbesar, lalu menentukan letak kuartilnya. Jadi nanti teman-teman jangan terkecoh ketika kita udah nemuin letak bukan di situ gitu. Nanti kita temuin lagi nilainya gitu. Nah, gimana sih gitu kan? Nah, misalkan contohnya di sini aku punya sebuah data ada 25, 71, 60, 56, 47, 25. Tentukan Q1 dan Q3. Pertama-tama kita susun dulu nih datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga kita punya datanya sekian teman-teman. Nih, ada di sini ada 7. Berarti kita N-nya atau banyaknya datanya ada 7. Kita tentuin Q1. Rumus Q1 itu X1/4 dikali N plus 1. Dimana X1/4 dikali 7 berarti ya, karena N-nya ada 7. Ditambah 1 berarti X1/4 dikali 8. Hasilnya berarti
X2 gitu, karena 1/4 dikali 8 itu ini bisa kita coret jadi 2. Berarti Q1-nya itu ada di X2 teman-teman. Nah X2 itu berarti ada di 1, 2 gitu. Nah ini tuh X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Jadi X2 itu ada di sini. Maka Q1 atau kuartil bawahnya itu ada di sini. Begitupun juga dengan kuartil 3, di sini hasil akhirnya ada di X6, berarti Q3-nya ada di sini, ada di 60. Itulah yang disebut dengan kuartil di data tunggal. Baik, kita lanjut masih di ukuran letak data di data tunggal. Yang kedua itu ada desil. Nah, untuk rumus desil sendiri teman-teman bisa lihat di layar, yaitu ada yang pertama, untuk menentukan nilai desil itu kita harus tahu dulu letak desilnya, baru kita bisa menentukan nilai desilnya. Yang pertama-tama untuk rumus letak desil itu sendiri ada DI sama dengan I dikali N plus 1 per 10. Lalu untuk rumus nilai desil itu sendiri ada DK sama dengan XK plus D dikali XK plus 1 dikurangi XK. Nah baik, mungkin untuk mempermudahnya kita langsung implementasikan aja ke contoh soal. Misalkan di soal saya punya suatu data ini dan disuruh dimintai untuk menentukan desil 6 atau D6-nya berapa. Pertama-tama kita urutkan dulu nih teman-teman data-data dari data yang acak di atas ini, dimulai dari yang terkecil hingga yang terbesar gitu. Nah, kita punya urutan datanya ini, langsung kita masukkan ke rumus letak data. Dimana rumusnya yaitu ada D6 sama dengan I dikali N plus 1 per 10. Sama dengan, karena kita menentukan D6 berarti I-nya itu sama dengan 6 ya. Berarti di sini kita tulis 6, N-nya itu ada 11 karena jumlah dari seluruh ini kan ada 11, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi frekuensinya ada 11 semuanya. Ditambah 1 per 10. Berarti 6 dikali 12 per 10. Hasilnya 72 per 10 atau 7,2 dalam bentuk desimalnya. Nah kita udah tahu nih letaknya. Kita untuk menentukan nilai desil ini, di rumusnya kita butuh K, K1 dan D-nya gitu. Nah untuk K-nya di sini kita punya 7. Untuk K1, K plus 1-nya berarti 7 ditambah 1 yaitu 8. Untuk D-nya jadi sisanya teman-teman ini tinggal kita kurangi gitu. Jadi 0,2. Jadi K-nya 7, D-nya 0,2-nya gitu. Maka untuk nilai desilnya kita langsung masukkan ke rumus. DK-nya atau D6-nya sama dengan XK-nya, karena K-nya 7 berarti X7 ditambah D-nya 0,2. XK plus 1-nya X8 dan XK-nya X7 gitu, sama dengan berarti X7-nya itu 5 di sini ya. 1 2 3 4 5 6 7. Di sini X7-nya itu 5. Kita substitusikan, ditambah 0,2 dikali X8-nya itu 6 ya teman-teman, di sini dikurangi X7-nya 5. Berarti 5 ditambah 0,2 dikali 1 karena 6 dikurangi 5 1. Hasilnya 5 ditambah 0,2 atau 5,2. Maka desil ke-6 atau desil 6 dari data ini adalah 5,2. Lalu selanjutnya ada persentil. Sama teman-teman kayak desil kurang lebih. Cuma di sini kita ganti jadi PI yang tadinya DI dan dibagi per 100. Karena tadi kan membagi 10 bagian, sementara ini membagi 100 bagian. Untuk penyelesaian dari contoh soalnya pun sama. Misalkan di sini kayak kita punya suatu data dan disuruh untuk mencari persentil ke 45. Pertama-tama kita susun dulu datanya dari yang terkecil sampai ke yang terbesar sehingga kita punya ini. Lalu kita masukin teman-teman ke rumus letak data terlebih dahulu. Karena di sini kita nyari P45 atau persentil ke 45. Maka I dikali N plus 1 per 100 sama dengan 45 dikali 9, karena banyak datanya ada 9, ditambah 1 per 100. Maka 45 dikali 10 per 100 sama dengan 450 per 100 atau 4,5 dalam bentuk desimalnya. Sama kayak tadi, kita cari dulu K plus 1 dan D-nya karena kita butuh untuk dirumus nilai persentil. Untuk K-nya di sini 4 ya, di sini kita ambil 4. Untuk K plus 1-nya yaitu 4 plus 1 sama dengan 5, dan untuk D-nya berarti 0,5 ya, karena 4 dikurangi K-nya gitu. Jadi 0,5. Lalu kita bisa masukkan ke rumus nilai persentil. P45 sama dengan XK-nya itu X4 karena K-nya adalah 4, ditambah D-nya itu 0,5. XK plus 1-nya itu X5 dan XK-nya itu X4. Berarti 30 ditambah 0,5 dikali 32 dikurangi 30 sama dengan 30 ditambah 0,5 dikali 2. Hasilnya 0,5 kali 2 itu kan 1 ya, berarti 30 ditambah 1, hasilnya 31. Maka dari itu persentil ke 45 atau P45 dari data ini adalah
31. Jadi kalau untuk persentil nggak jauh beda ya dari desil, hanya pembaginya aja yang berbeda gitu. Baik, kita lanjutkan masih di ukuran letak data, karena tadi kita udah bahas data tunggal. Sekarang kita akan bahas tentang data kelompoknya, data berkelompoknya gitu. Nah, yang pertama tentang kuartil lagi gitu. Untuk di data kelompok kita punya 3 teman-teman, kita punya 3 rumus untuk kuartil bawah, kuartil tengah, dan juga kuartil atas. Dimana untuk rumus-rumusnya bisa teman-teman lihat di sini. Kalau untuk kuartil bawah itu TB ditambah P dikali 1/4N dikurangi FX Q1 per FI Q1. Begitupun juga dengan TB2, mungkin pembedanya hanya di sininya. Kalau untuk Q2 ininya jadi 2, untuk Q3 ininya jadi 3. Dimana untuk keterangan-keterangannya teman-teman bisa lihat N itu artinya banyak atau jumlah datanya ada berapa. Nih ya, N-nya itu jumlah data. TB itu artinya tepi bawah. P itu artinya panjang kelas. FIQ itu artinya frekuensi dari Q-nya, entah itu Q1, Q2, atau Q3, dan FKSQ-nya itu frekuensi kumulatif sebelum Q. Nah, untuk langkah-langkahnya apabila kita mau mencari kuartil data kelompok, pertama-tama kita cari dulu frekuensi kumulatif apabila belum diketahui gitu ya di tabelnya. Nanti tergantung soalnya kita udah punya frekuensi kumulatif apa belum. Kalau belum kita cari dulu. Langkah kedua, cari letak interval kuartil dengan rumus I/4 dikali N, dimana I adalah kuartil ke I. Misalkan mencari kuartil 2 nih di Q2, maka I-nya sama dengan 2. Kalau di kuartil 3 berarti I-nya sama dengan 3 gitu. Sedangkan N ya tadi udah diketahui jumlah data. Lalu di langkah ketiga, cari tepi bawah dan panjang kelas, frekuensi letak kuartil dan frekuensi kumulatif. Lalu langkah keempat, substitusikan ke rumus. Nah, supaya teman-teman gak pusing, kita langsung ke contoh soal aja. Misalkan nih teman-teman di sini kita punya suatu soal, diketahui ada sebuah tabel distribusi frekuensi seperti di bawah ini. Nah, di sini di perintahnya kita menentukan kuartil bawah atau Q1 berapa. Nah, langsung aja kita jawab. Carilah terlebih dahulu di frekuensi kumulatif dari tabel di atas, karena di sini belum diketahui, berarti kita cari menggunakan tabel lalu tentukan tepi bawah panjang kelas. Oke, sekarang mungkin sebelum ke situ kita bikin dulu nih tabel distribusi frekuensi kumulatifnya. Nah, gimana cara menentukan distribusi frekuensi kumulatif? Untuk kelas yang pertama, frekuensi kumulatifnya itu sama kayak frekuensi awal. Nah, untuk yang kedua, kita tinggal tambahin ini dengan ini, teman-teman. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Begitupun untuk kelas ketiga, tinggal 7 ditambah 7 sama dengan 14. Lalu untuk yang bawahnya 14 ditambah 10, 24. 24 ditambah 9, 33. 33 ditambah 7, 40. Sampailah kita punya frekuensi kumulatifnya. Yang pertama-tama kita cari dulu I-nya teman-teman, karena di sini kita nyari Q1 berarti I-nya sama dengan 1 dan N-nya 40, karena jumlah dari seluruh frekuensi ini jika dijumlahkan adalah 40 ya. Kan N itu jumlah data atau banyaknya data. Lalu sekarang kita tentukan letak interval kuartil seperti di rumus yang tadi di langkah, yaitu dengan 1/4 dikali N, hasilnya adalah 10, yaitu intervalnya ada di 30 sampai 34. Kenapa? Karena ketika kita hitung frekuensinya 2 ditambah 5 sama dengan 7, 7 ditambah 7 14, berarti 10 tuh ada di interval, ada di sini teman-teman, ada di frekuensi sini, sehingga intervalnya 30 sampai 34. Kita pakai yang ini karena 10-nya ada di sini. Lalu sekarang kita menentukan TB atau tepi bawah kelasnya, yaitu rumusnya dengan A dikurangi 0,5 atau yang paling bawah ini teman-teman kayak tadi sama. Kalau tepi bawah itu yang paling kecil dikurangi 0,5. Berarti 30 kurangi 0,5, 29,5. Lalu panjangnya kita tinggal kurangi ini, dikurangi ini, atau boleh ini ditambah 0,5, ini dikurangi 0,5 langsung dikurangi boleh, atau mau langsung 34 dikurangi 30 juga boleh. Jadi ditambah 1 hasilnya sama dengan 5. Maka dari itu kita udah punya nih hal-hal yang dibutuhkan, kita masukkan ke rumus. Rumus kuartil bawah itu Q1 TB ditambah P 1/4 N dikurangi FKS Q1 dibagi FI Q1. Nah, kita substitusikan semua nilai-nilai yang udah kita punya sehingga hasilnya adalah 29,5 ditambah 2,14 yaitu 31,64. Maka dari itu kita punya kuartil bawah atau Q1 dari tabel distribusi frekuensi ini yaitu 31,4.
Oke, selanjutnya setelah desil setelah kuartil di data kelompok, sekarang kita ke desil. Untuk desil di sini rumusnya ada D1 sama dengan TB ditambah P dikali 1/10N dikurangi FKSDI per FIDI. Dimana untuk keterangan-keterangannya teman-teman bisa baca, N itu artinya banyak atau jumlah data, TB itu tepi bawah seperti sama kayak tadi, P itu panjang kelas, FI itu frekuensi DI-nya, FKS itu frekuensi kumulatif sebelum DI-nya. Untuk langkah-langkahnya, pertama-tama teman-teman cari dulu frekuensi kumulatif. Kalau misalkan belum diketahui, kayak tadi kita menentukan kuartil. Lalu sama kita cari letak interval desilnya pakai rumus 1/10 dikali N. Sama kayak tadi kuartil, lalu langkah ketiganya kita cari tepi bawahnya, frekuensi letaknya dan frekuensi kumulatif sebelum desilnya, lalu kita substitusikan ke rumus. Langsung aja kita ke contoh soalnya, masih dengan soal yang sama. Di sini kita disuruh menentukan desil 5 atau D5-nya ya, di sini mohon maaf bukan D1 tapi D5 karena kita disuruh untuk menentukan desil kelimanya. Pertama-tama kita bikin dulu distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi yang ada frekuensi kumulatifnya. Sama kayak tadi, untuk kelas yang pertama frekuensi kumulatifnya sama kayak frekuensinya 2. Untuk kelas kedua tinggal tambahin aja disilang, 2 ditambah 5 7, 7 ditambah 7 sama dengan 14, 14 disilangkan ditambah 10 sama dengan 24, 24 disilangkan ditambah 9 sama dengan 33, begitupun seterusnya hingga kita dapat frekuensi kumulatifnya. Setelah itu kita ketahui nih I-nya, karena kita menentukan desil 5 berarti I-nya sama dengan 5 dan N-nya 40 karena banyak frekuensinya ada 40. Lalu kita tentukan letak interval kuartil seperti di rumus tadi yang ada di langkah-langkah, yaitu 1/N dikali 40 atau I per N, mohon maaf, I-nya itu 5/10 dikali 40 hasilnya 20. Kita hitung nih 20 tuh ada di mana? 2 ditambah 5 7, 7 ditambah 7 14, 14 ditambah 10 24. Berarti kira-kira 20 tuh ada di sini teman-teman. Sehingga interval yang kita gunakan itu 35 sampai 39. Paham ya? Untuk tepi kelas bawah kita pakai yang interval kita punya itu, ambil yang paling bawah dikurangi 0,5. Hasilnya 34,5. Lalu untuk panjang kelasnya kita kurangi yang besar dikurangi yang kecil ditambah 1. 39 dikurangi 35 itu 4 ditambah 1 5. Jadi kita punya panjang kelasnya yaitu 5. Lalu kita punya nih semua datanya, kita langsung masukin ke rumus desil. Nah, DI sama dengan TB plus P dikali 1/10N dikurangi FKSDI per FIDI. TBJ itu kan tadi kita udah punya ya, tepi bawah kelasnya 34,5, P-nya 5. Di sini mohon maaf, I ini harusnya 5/10 dikali 40 dikurangi 14/10. Kita langsung hitung lagi, 34,5 ditambah 5, 40 dibagi 10 sama dengan 4, 4 dikali 5 20, berarti 20 dikurangi 14/10 sehingga hasilnya 34,5 ditambah 5 dikali 6/10. Langsung 34,5 ditambah 5 dikali 6/10, 30/10. Maka dari itu hasilnya 34,5 ditambah 3 atau 37,5. Kita punya nih hasil dari desil kelima atau D5 dari distribusi frekuensi ini adalah 37,5. Baik, setelah desil masih di ukuran letak data yang ketiga di data berkelompok, yaitu ada persentil. Untuk rumusnya sama persis seperti desil, hanya saja pembaginya kita ubah jadi yang tadinya 10 menjadi 100, dan untuk notasinya jadi PI teman-teman, dan untuk langkah-langkahnya juga sama gitu. Mungkin kita langsung aja ke contoh soal ya. Misalkan di sini kita punya suatu tabel distribusi frekuensi yang sama, di mana di sini kita disuruh untuk mencari persentil 25 atau P25-nya berapa. Pertama-tama kita tentukan dulu nih frekuensi kumulatifnya, sama kayak tadi kita udah punya ya frekuensi kumulatifnya berapa. Sama untuk stepnya di sini karena kita menentukan persentil 25 berarti I-nya itu 25, N-nya masih tetap 40, lalu letak interval kuartilnya berarti I per N dikali 40. Hasilnya adalah 10, berarti kira-kira kelas interval yang kita pakainya ini ya teman-teman 30 dikurangi 34. Untuk tepi bawahnya 29,5 dan untuk panjang kelasnya 5. Langsung kita masukin aja ke rumus persentil. PI sama dengan TB ditambah P dikali 5. Mohon maaf ini I harusnya I per 100 dikali N
dikurangi FKS P25 per FI dikali P25. 20 TB-nya 29,5, panjangnya 5, I-nya 25 per 100, N-nya 40, FKS P25-nya itu 7, dan FI P25-nya juga 7. Setelah dihitung, kita peroleh 29,5 ditambah 5 dikali 10 dikurangi 7 per 7. Hasilnya 29,5 ditambah 5 dikali 3 per 7. 5 dikali 3 per 7 itu hasilnya 15 per 7, sehingga 29,5 ditambah 15 per 7 sama dengan 29,5 ditambah 2,14. Sehingga hasil dari PI atau P25 atau persentil ke-25 dari distribusi frekuensi ini adalah 31,64. Nah, itulah untuk subbab ke-4 kita tentang ukuran letak data. Sekarang kita akan lanjut teman-teman ke subbab selanjutnya, yaitu tentang ukuran penyebaran data. Di sini saya akan bahas 2 saja untuk ukuran penyebaran data, yaitu ada jangkauan dan simpangan rata-rata. Untuk kategorinya sama, ada data tunggal dan juga data kelompok. Mungkin sekarang kita akan bahas dulu tentang jangkauan. Nah, untuk jangkauan ini apa sih definisi dari jangkauan itu? Nah, jangkauan sering kita sebut range atau rentang. Jangkauan dari suatu data didefinisikan sebagai selisih antara data terbesar dan data terkecil. Ini cukup mudah ya teman-teman. Di sini kita simbolkan jangkauan itu dengan R, atau rumusnya bisa kita tulis dengan ini. R sama dengan X max dikurangi X min, di mana R adalah jangkauan atau range, X max itu data terbesar, dan X min itu data terkecil. Nah, misalnya di sini untuk data tunggal ya, nanti ada data kelompok. Nah, untuk data tunggal misalnya kita langsung aja ke contoh soal. Kita punya suatu data di sini nih teman-teman, kita disuruh untuk menentukan range atau jangkauan dari data ini. Sekarang kita cari mana yang merupakan data max atau X max, mana yang merupakan data min atau X min. Di sini karena nilai terbesarnya 20, berarti X maxnya 20. Dan X minnya itu 3 karena angka terkecil atau data terkecilnya adalah 3. Sehingga jangkauannya tinggal kita hitung aja, R sama dengan X max dikurangi X min sama dengan 20 dikurangi 3, yaitu 17. Maka dari itu jangkauan dari data ini adalah 17. Nah, itu untuk yang data tunggal terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah data tunggal ada juga data kelompok nih buat jangkauan. Nah, misalkan kita langsung ke contoh soal ya, karena rumusnya sama. Misalkan di sini kita punya sebuah tabel distribusi frekuensi untuk data kelompok, kita dimintai untuk menentukan range-nya gitu. Nah, sama kita cari dulu X min dan X max-nya. Pertama-tama untuk X min-nya. Nih, di sini karena X min-nya itu di sini ya, teman-teman. Nih, di yang atas ini di interval 3,5 berarti kita tambahkan aja 3 ditambah 5 dibagi 2. Hasilnya itu adalah 4. Begitupun untuk X max-nya, karena di sini interval yang paling tingginya di sini, berarti kita tinggal tambahkan 18 ditambah 20 dibagi 2, hasilnya 19. Berarti sekarang kita punya X min-nya 4 dan X max-nya 19. Maka dari itu jangkauannya adalah R sama dengan X max dikurangi X min, yaitu 19 dikurangi 4, hasilnya 15. Nah, itulah jadi jangkauan untuk data kelompok dari contoh soal yang ini. Masih mudah diikuti ya untuk jangkauan. Satu lagi kita akan bahas simpangan rata-rata teman-teman. Pertama-tama kita cari tahu dulu definisi atau arti dari apa itu simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata atau bisa juga disebut dengan deviasi rata-rata adalah ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran setiap nilai data terhadap nilai meannya atau nilai rata-ratanya. Kita sama ya, kita punya 2 kategori, ada kategori data tunggal ya, dan ada juga kategori data kelompok. Yang pertama-tama kita bahas data tunggal dulu. Untuk data tunggal kita itu punya rumusnya SR sama dengan 1 per N dikali mutlak XI dikurangi X bar. Apa ini artinya? Nah, untuk keterangannya teman-teman bisa baca, XR yang dimaksud di sini adalah simpangan rata-rata. N itu ukuran data atau total frekuensi atau banyak data. XI itu data ke I dari data X1 sampai XN. X bar itu rataan atau rata-rata hitung, dan mutlak XI dikurangi X bar itu harga mutlak dari XI dikurangi X bar, yang hasilnya itu selalu positif karena dia mutlak gitu teman-teman. Kita lanjut aja ya ke contoh soalnya.
Baik, selanjutnya untuk contoh soal simpangan rata-rata di data tunggal. Misalkan di sini kita punya suatu data nih teman-teman, tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, pertama-tama karena kita butuh rata-ratanya, kita tentukan dulu nih meannya atau X-barnya. Kita kan tahu ya rumus mean atau rata-rata itu jumlah data dibagi banyak data. Nah, kita jumlahkan dulu semuanya dibagi 7 karena datanya ada 7, hasilnya adalah 7. Kita udah punya nih teman-teman buat rata-ratanya. Sekarang kita bisa menentukan simpangan rata-ratanya. Kita masukkan ke rumus. Untuk rumus simpangan rata-rata yaitu SR sama dengan 1/n dikali mutlak XI dikurangi X bar. 1/n berarti 1/7 karena n-nya ada 7. Untuk XI-nya dikurangi 7 karena XI-nya kita belum tahu ya, kita pakai ini. XI-nya dari X1 sampai X ke 7, dimana berarti 1/7 dikali mutlak 7 dikurangi 7, 6 dikurangi 7 nih, 7 dikurangi 7, 6 dikurangi 7, 8 dikurangi 7, 7 dikurangi 7, 6 dikurangi 7, 10 dikurangi 7, sampai 5 dikurangi 7 gitu, sampai XI-nya itu ini habis gitu, semuanya dibagi 7 karena X barnya 7. Sehingga kita punya 1/7 dikali mutlak 0 ditambah mutlak min 1 ditambah mutlak 1 ditambah mutlak 0 ditambah mutlak min 1 ditambah mutlak 3 dan ditambah mutlak min 2. Karena di sini nilainya mutlak berarti nggak akan ada yang negatif teman-teman. Kalau ada yang negatif berarti kita ubah jadi positif. Sehingga kita punya 1/7 dikali 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 2 atau sama dengan 1/7 dikali 8 atau 8/7. Sehingga simpangan rata-ratanya atau deviasi rata-ratanya adalah 8/7. Jadi seperti itu untuk menentukan simpangan rata-rata. Lalu selanjutnya untuk simpangan rata-rata, tadi kan tunggal nih teman-teman, sekarang ada juga yang kelompok. Nah, untuk rumusnya sama dengan SR sama dengan FI dikali XI dikurangi X bar per FI. Dimana untuk keterangan-keterangannya SR sama dengan simpangan rata-rata, N sama dengan banyak kelas, XI itu nilai tengahnya, X bar itu rata-ratanya, FI frekuensi, dan ini tuh total frekuensi FI-nya atau sigma. F itu sama dengan total frekuensi. Supaya nggak bingung kita langsung aja ke contoh soal. Misalnya di sini kita punya tabel frekuensi, kita disuruh untuk menentukan tabel frekuensinya distribusi frekuensi ya teman-teman, data kelompok, kita disuruh untuk menentukan simpangan rata-ratanya gitu. Nah, berapa simpangan rata-ratanya? Kita kan harus punya ini ya teman-teman, kita harus punya FI/XI itu berapa, kita harus punya rata-ratanya berapa. Nah, sehingga kita harus membuat dulu tabel tambahannya, hal-hal apa saja yang kita butuhkan. Nah, pertama-tama kan di sini kita cuma punya nilai dan frekuensinya. Lalu sekarang kita tentukan XI atau nilai tengah. Di manakah ini kita bisa nentuin nilai tengahnya? Nilai tengah itu kita peroleh dengan menambahkan ini teman-teman. 141 ditambah 145 dibagi 2, hasilnya 143. 146 ditambah 150 dibagi 2 sama dengan 148, terus sampai kita punya nilai XI-nya. Itulah yang disebut dengan nilai tengah. Lalu FI/XI kita peroleh dari mana? Kita tinggal tambahkan saja nilai XI dengan nilai FI. Yang ini berarti 2 dikali 143 hasilnya 286. 4 dikali 148 592. Terus seterusnya sampai kita punya FI/XI. Lalu selanjutnya kita menentukan XI dikurangi X bar atau rata-rata. Kita berarti harus hitung dulu teman-teman rata-ratanya berapa. Nah, menggunakan rumus rata-rata kelompok, data kelompok, berarti menentukan rata-ratanya itu FI dikali XI per FI. Karena di sini udah kita punya nih total FI/XI-nya 6.300 dan total frekuensinya 40, kita punya rata-ratanya 157,5. Berarti untuk mutlak XI dikurangi X barnya kita tinggal kurangi aja ini. XI-nya 143 dikurangi 157,5 dimutlakan, hasilnya ini. Begitupun juga dengan yang ini, berarti XI-nya 148 dikurangi ini. Yang ini 153 dikurangi ini, seterusnya sampai kita punya kolom mutlak XI dikurangi X bar. Nah, selanjutnya setelah kita punya kolom ini, kita menentukan FI dikali mutlak XI min X barnya. Kan kita udah punya nih nilai XI min X barnya berapa, tinggal kita kalikan dengan FI ini, berarti 2 dikali 14,5 berapa? 29. 4 dikali 9,5 38. 8 dikali 4,5 36.
12 dikali 0,5, 6, 10 dikali 5,5, 55, dan 4 dikali 10,5 adalah 42. Sekarang kita udah punya nih teman-teman hal-hal yang dibutuhkannya, jadi tergantung kebutuhan ketika kita membuat tabel distribusi frekuensi, karena di sini kita untuk simpangan rata-rata pada data kelompok kita butuh ini, maka kita hitungnya sampai sini. Nah, kita udah tahu nih FI dikali mutlak XI dikurangi X barnya itu adalah 260 nih teman-teman. Berarti kita tinggal simpan 260 dibagi FI. FI-nya ada 40, berarti tinggal 260 dibagi 40 sama dengan 5,15. Jadi simpangan rata-rata untuk data kelompok dari distribusi frekuensi ini adalah 5,15. Oke, selesai teman-teman pembelajaran kita pada hari ini di video kedua, pertemuan kelenjar kedua di materi kedua tentang Intro to Statistik atau pengantar statistika. Kita udah belajar mulai dari pengenalan atau pengantar statistika, lalu selanjutnya ada juga penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik, lalu ada kita membahas tentang ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Nah, untuk itu ini masih pengantar. Kemarin-kemarin di kelas 8 SMP teman-teman udah belajar tentang pengantar statistika juga, tentang rata-rata, mean, median, dan modus. Lalu nanti di perkuliahan akan ada lagi materi tentang statistika dasar yang akan lebih kompleks lagi. Jadi diharapkan teman-teman bisa menguasai dasar di pengantar statistika ini. Mungkin sekian pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila di dalam penyampaiannya masih ada hal-hal yang kurang dipahami. Nanti mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut melalui pertemuan selanjutnya atau di WAG Kelenjar 2022. Lalu selanjutnya saya juga mohon maaf apabila di dalam penyampaiannya terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Semangat selalu buat teman-teman kelenjar belajarnya. Saya tutup untuk video dan pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video ketiga.